Tidak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan. Karena itu semua kita masih mampu dan mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diampuni, maaf, dan ibadah kita dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang itu dia berbahagia di dunia, masalah itu dan berbahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Setelah mengkaji ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Nabiullah Zakaria, maka pada ayat berikutnya suatu yang ayatnya ke-16 ini nanti akan kita kaji, kita simak kisah tentang Maryam bin Imran yang merupakan keponakan daripada Nabi Zakaria. Mari kita lihat bahwa antara hubungan yang Siti Maryam ini adalah yang saudara yang namanya Asad. Asad ini adalah istri daripada Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nah, maka dari itu beberapa waktu yang lalu juga kita simak apa namanya salah satu tema daripada mengkaji Islam Nabiullah Zakaria adalah betapapun keadaan kita jangan melupakan atau balik selalu memohon dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu sendiri mengakui bahwa kita ini adalah hamba daripada Allah Subhanahu. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitabi Maryam idh intabazat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا
Nabi kita berarti apa sing dilakukan Maryam kisah dari pada Maryam ini tabata nalikani dewi mancing dewi kira-kira apa dewi nanti ya soal Maryam ya sebagai ahli Maryam maka manusia dia dalam panggilan kakak sisi enak. Bapak-bapak ibu dan sekalian, ketika itu Siti Maryam ini ketika hak suci karena tidak menstruasi tidak berada kandungnya berada di masjid. Hal ini itu masjid Aqsa. Nah, baru ketika itu pulang ke rumahnya. Dan ketika pulang ke rumahnya itu dia membuat tempat sendiri, mengisolasi. Nah, pada saat ini dia mengisolasi diri di rumah daripada Nabi Zakaria alaihi salam memetik sebelah itu kebiasaannya ketika suci selalu berada di masjid dan ketika kemudian Allah mendengar pengarsalan Sopo diutus ruhana Profesor oleh Gusti Allah yang bersama yang Allah yang biasa mendapat julukan Allah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Maka para sahabat kata Kudus lihat maksud malaikat Jibril ketika itu juga begitu Allah adalah malaikat Jibril alaihi salam itu apa? Mata masalah masalah manusia untuk datang ke Maryam berupa manusia maka dari itu ketika Nabi duduk jadi jika berbeda kan kaget jadi malaikat orang-orang ujung-ujung Nabi duduk kita ujung-ujung datang yang berupa manusia bukan sempurna maka kemudian Dewi Maryam kaget terkejut itu kemudian apa katanya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya saya berlindung kepada Allah yang Maha saya menolak Siti Maryam ini aku berrahmani minka bahwa sesungguhnya saya berlindung kepada Allah SWT dari perbuatan maksiat itu kira-kira atas kehadiran daripada saudara. Ya,
rapati orang yang atau di ya. Nah, ada demikian. Apa kata Jibril? Qala innama ana rasulur rabbika liyadallaki ma'an zakiyya. Wahai Maryam, sesungguhnya saya ini orang yang menyertai manusia dari innama ana rasulur rabbika. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah, utusan dari Pengiranmu. Untuk apa? Ya hadalani ma'an zakiyya, menyampaikan berita bahwa Anda ini akan mendapat, akan memiliki pekerjaan lain, pekerjaan lain, tujuh orang dengan dari aku ini mereka juga mengutus Allah aku memberikan beberapa maka mendapatkan anak jalan semua biarlah aku orang tujuh misalnya itu bisa berlayar tapi bukan seperti Maria yang sekarang yang terjadi, tapi ada faktor lain sebagaimana manusia yang saya nampak manusia sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari sisi ini bahwa satu tidak punya ayah, tidak punya ibu, ialah Nabi Allah agama Lais. Yang kedua punya bapak tetapi tidak punya ibu, ialah ibu Hawa Lais yang orang-orang terkenal diambil dari Abdullah Rasul. Yang kedua ayat ketiga punya apa namanya, punya ibu tetapi tidak punya bapak, yaitu Nabi Isa. Dan yang keempat punya bapak sekaligus punya ibu. Ya kita sekalian ini kalau yang saya ini hamil tapi sembuh karena malaikat Jibril itu tetap pasti berproses sebagaimana manusia dan umumnya. Maka kabar itu setelah Siti Maryam mendapatkan berita itu, maka apa yang dikatakan? Qalat anna yakunu li walam yang sasni basyar walam aku bagian berikut dengan itu pulau ini kan berarti campur lalu soto gak tahu sama, gak tahu bersinggungan, gak tahu bersinggungan dengan laki-laki. Kalau terus pulau tempat ini putra lahir ini berikut dari maka Nabi malaikat Jibril menjawab ada tiga orang ibu ayah ibu dan jalan ayat nasi orang minna maka rahmat dunia jalan yang demikian itu kalau Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak maka yang lain wajar pada sedangkan ayatku tapi kalau mengenalkan beliau berfirman yang ditunggang itu maka kemudian ayatku adalah yang ada. Bapak-bapak ibu dan sekalian, fa'alahu man tabadha bihi ma'an Rasulullah. Setelah itu dalam satu kisah riwayat ini bahwa ketika malaikat Jibril bertemu dengan siapa
seperti ini di kalian akan kalian tampil di kalian. Jadi kita tadi kira-kira ada jadi kalian itu sudah mempunyai sangat sensasi sebelum orang berbicara. Insyaallah ya kita kaji ada saat berikutnya insyaallah. Bapak Ibu dan saudara, inti daripada hikmah daripada apa yang kita kaji tadi bahwa kita takdir adalah berada mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup ini sesuai dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara-suara sesuai yang telah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Apakah itu bisa diulang? Bisa. Dengan apa? Dengan ibadah. Kita Tuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua begini dan begini tapi dengan ini bisa kita dapat tapi apa yang terjadi? Kalau sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu yang maka dari itu kita hidup ini berada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia ini seperti Rasulullah ada Rasul antara jayanya dan jaya sengsara dan bahagia itu adalah semua berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya menguji susah atau bukan itu jajane sekedar itu hakikatnya yang betul diuji orang yang susah, diuji menjadi orang yang susah. Tapi orang binatang itu bukan orang untuk ini bukan sebab apa? Kalau diuji susah itu hawa hati kan semua. Kalau semua berarti larinya kepada siapa? Larinya untuk menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang diuji kita, uji semangat, uji sifat, uji dan sebagainya biasanya manusia cenderung lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu yang paling benar yang Allah sendiri, kalau Allah susah, kalau Allah senang, ini sudah sadar. Maka sekali lagi kalau kita susah ya susah rasa ini ketika benar dunia kita satu-satunya yang di atas bisa di bawah, yang ada di bawah bisa di sudah kita berada di bawah di atas pun kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita ini sekali lagi akan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Amin.